Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu untuk di 3 bulan pertama tahun 2025 ya. Jadi ini gambaran besar di rentang Januari, Februari, dan Maret 2025 ya. Oke, tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke. Baik Gemini, langsung aja kita mulai dengan melihat sedikit ya bagaimana isu di 2024 ini. Oke, ada Judgment reversal, ada Four of Wands reversal, dan kemudian ada Two of Pentacles. Berikut di situ, kemudian ada energinya di situ, dan ada energinya di situ ya. Dan energinya kamu, dan energi dari dirimu. Oke ya, jadi kalau Mari lihat ini tuh bisa aja model hubungan yang bikin si pasangannya kamu cukup merasa kecewa, patah hati gitu ya. Jadi di situ tuh ada bahkan keputusan untuk tidak lagi fight, tidak lagi berjuang ya dalam koneksi ini. Sudah sempat dianya itu tuh kayak mau mundur-mundur gitu ya, ragu-ragu tentang mau menjalani, walaupun belum tentu di sana sudah pakai acara pamit undur diri ya dari kamu, belum tentu. Soalnya di situ tuh kayak keinginan untuk bersama, walaupun tidak besar, tetapi di sana itu tuh masih ada gitu ya, gini nih. Masih ada gitu ya, apalagi yang kayak di sini tuh cenderungnya terutama di akhir-akhir tahun 2024 gitu ya, ada pemikiran gini, aku tersakiti oleh kamu wahai Gemini gitu ya. Jadi karena kamu yang menyakiti aku, maka sudah seyogyanya gitu ya, sudah sepantasnya pula lah aku bisa mencicipi situasi yang berbeda gitu ya. Kamu nyakitin aku, maka ya ada kemungkinan bahwa melalui kamu aku juga akan merasakan kebahagiaan itu. Jadi kayak berharap kalau kamunya jadi dokter cinta ya bagi dia ya. Atas sakit hatinya dia, kecewanya dia gitu ya. Jadi di sini tuh lebih cenderung si pasangannya kamu kayak ngerasa bahwa mencintai kamu sama dengan aktivitas merusak hati sendiri gitu ya. Mencintai kamu sama dengan merusak diri sendiri gitu lah ya. Yang tadinya barangkali ya, bukan lagi barangkali ya, semua orang kan seperti itu ya, yang kayak berpikir bahwa ketika jatuh cinta maka situasinya akan sama, serupa, atau bahkan lebih wow daripada adegan sinetron di televisi, buku-buku novel tentang romansa gitu ya kan, dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman orang gitu ya yang mengagungkan tentang cinta, mengagungkan tentang berjumpa sama soulmate gitu kan. Nah jadi ya pasti dia juga berharap seperti itu dalam relationship kalian, tetapi ya ternyata di situ dia melihat bahwa ada aja caranya kamu gitu ya, bisa bikin dia kayak teriris gitu ya, hatinya terluka tapi tak berdarah gitu ya. Nah, di sana tapi bikin darah tinggi ya atau bikin darah rendah di sana ya. Nah, jadi kok kayak nggak ketemu dia sama kebahagiaan yang intens ya di dalam relationship kalian berdua ini gitu. Dan yang paling menyedihkan bagi dia bahwa ketika dia sedih, kok kamu sepertinya
lepas tangan gitu lah. Ya, seolah-olah bukan kamu penyebab dia sedih gitu ya. Kalau dia lihat di sana itu tuh seperti santai-santai aja, kamu enjoy aja gitu ya, kamu kayak nggak ngelihat ada problem gitu ya, padahal ya kamu adalah si pembuat problem bagi dia gitu ya, tapi bisa dia rasa kayak kamu nggak ada merasa bersalah gitu ya. Jadi kayak yang sensitif si pasangannya kamu ini tuh ke dirimu, sensitif gitu ya. Jadi banyak sedikitnya dia akan ngomong bahwa ya dia adalah korban, ya dia adalah korban dari ketidakpekaannya kamu, ketidakpeduliannya kamu gitu ya. Dia adalah korban yang disengajakan menjadi korban oleh dirimu gitu ya. Jadi dia itu ya tadi berharap bahwa kamu itu tuh belum lagi dia ngomong, tapi kamu udah memberikan apa yang kira-kiranya bikin dia bahagia, tenang, damai gitu ya di sana. Karena memang kandidat secara komunikasi agak-agaknya kurang-kurang bagus ya komunikasinya kalian gitu ya. Lebih sering senyapnya, terutama untuk belakangan hari di tahun 2024, lebih banyak senyap relationship ini gitu ya. Dia kalaupun relationship ini tuh meriah, rame gitu ya, tapi itu tuh hanya ada di kepalanya si pasangannya kamu. Hanya ada di dunia batinnya dia aja. Ramenya itu tuh, kok game ini gini sih, aduh kok game ini gitu sih, gitu-gitu ya, aduh aku sedih nih. Nah ya, teringat-ingat dia pada apa yang kamu ucapkan, bagaimana sikapnya kamu ke dia gitu ya, terulang-ulang terus gitu ya, dan itu tuh bikin dia ya tidak bahagia. Nah di situ bahkan kalau mengingat pun dia tentang hal-hal bahagia yang pernah terjadi dalam hubungan kalian, tapi itu tuh bisa juga sebagai pemicu ya, pemicu rasa sedihnya dia, kayak misalnya aduh apa mungkin ya terulang lagi masa-masa manis itu, nangis ya. Nah, di sana apa mungkin masih bisa bersama lagi ya, nangis gitu. Karena di sini tuh ada yang kayak ancaman-ancaman untuk pisah-pisah. Mari lihat itu tuh ada gitu ya, ancaman untuk berpisah atau ancaman untuk tidak lagi menjalani relationship ini seperti yang pernah terjadi gitu ya. Jadi kayak misalnya sempat ada masa-masa menyenangkan, masa-masa happy, seperti masa-masa honeymoon antara kalian berdua gitu ya. Jadi di situ tuh ada kayak ngerasa bahwa ya situasi seperti itu kok tidak kejadian lagi untuk di saat ini, dan ada kemungkinannya juga tidak terjadi di cerita nanti. Nah, kayak gitu ya. Kalau Marilat sendiri, kalau Marilat kamunya sendiri di situ tuh memang gini ya, kalau cari perkara kamunya ke dia, nampaknya enggak juga gitu ya. Kalau dia menuduh kamu menjadikan dia korban dengan niat yang jelas kamu lakukan gitu ya. Tapi kalau Maria energinya kamu, nampaknya kamu bukan orang yang segila itu juga gitu ya. Kamu bukannya psycho, tidak waras seperti itu, seneng bikin orang lain tidak seneng gitu ya. Namun ya mungkin kamu merasa bahwa ya kamu udah ngelakuin porsinya kamu ya, kemampuan terbaiknya kamu. Tapi ya dianya aja yang kayak gitu ya, dianya aja yang dramatis, dianya aja yang histerisan gitu-gitu ya, dianya aja yang tantrum sendiri. Jangan-jangan kamu mikirnya begitu. Soalnya kalau kamu melihat dirimu sendiri, aku nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, maksudnya ya aku nggak ada ngelakuin apa-apa dalam artian yang konotasinya jahat gitu ya, nakal gitu ya. Nah, karena memang begitu. Kalau dibilang sayang, ya kamu ada sih rasa sayangnya kamu sama si pasangannya kamu. Nah, namun dengan entah itu karena usianya kamu sudah tua, atau barangkali stylenya kamu memang begitu. Kalau si pasangannya kamu kayak tanda kutip tantrum-tantrum gitu, kamu
membiarkan ya, kamu membiarkan dia dulu menyelesaikan dirinya, meluapkan segala emosi-emosinya dia, baru kamu mendekat gitu ya. Jadi caranya kamu ngejalani relationship nampaknya berbeda jauh dari si pasangannya kamu. Kalau pasangannya kamu maunya ketika dia nunjukin kalau dia sedih, kamu yang bolak-balik nunjukin kamu minta maaf, kamu merasa bersalah, kamu memujuk dia, kamu merayu dia, kamu nempel terus sama dia, selalu mengobati hatinya, yang gitu-gitu itu loh. Ya, sementara kamu ya nggak mau. Misalnya begini, kamu ngeliat si pasangan kamu, oh dia marah gitu ya. Daripada melayani kemarahannya dia yang bisa aja memancing pula kemarahan kamu, kamu lebih milih keluar dulu dari rumah. Kamu memilih tidak melanjutkan chattingan dulu. Kamu memilih menunda aktivitas bertemu dulu, nelfon, video call, kamu tunda gitu ya di sana. Karena kamu nggak mau kalau suasananya semakin runyam gitu loh. Tapi di situ tuh menurut si pasangannya kamu bisa aja kalau kamu dengan sengaja menghindar, mengelak karena kamu nggak mau menerima ekspresi amarahnya dia. Nah itu contoh aja ya, itu contoh aja. Nah seperti itu. Jadi kayak ya lagi-lagi stylenya kamu dengan stylenya si pasangan kamu ini tuh beda gitu ya dalam jalani relationship, dan itu menjadi isu besar. Dan ya kamu daripada ngerasa terus-terusan dianya tidak bahagia dan akhirnya kamu juga tidak senang, mari lihat untuk hidup pun ya, menjalani hidup pun tanpa si pasangannya kamu ini tuh kamu merasa kamu akan baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau mari lihat, jika ada di antara kalian yang di momen-momen terakhir 2024 memutuskan untuk berpisah dari si seseorang ini, itu tuh kayak satu langkah besar yang setidaknya ya itu tuh akan memberikan dampak baik untukmu, namun tentu saja itu menjadi keputusan yang buruk gitu ya bagi si pasangannya kamu. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat ya 3 bulan pertama garis besarnya relationship kalian ini bagaimana. Oke. Di situ, kemudian di situ, dan kemudian di situ. Ya, jadi kayak upaya-upaya untuk lebih memperbaiki ya kondisi dan keadaan ini tuh nampaknya makin ada gitu ya, makin kelihatan di sana ya. Oke. Jadi kayak ada perubahan nanti dalam relationship-nya kalian, ada banget di situ ya. 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 Ada banget nanti ya perubahan besar dalam relationship-nya kalian ini. Jadi kayaknya gini. Memang kalau untuk ceritanya bersama lebih bagus lagi kondisinya, ya barangkali belum gitu ya. Apalagi kayak kamu Gemini, kamu nampaknya kekeh gitu ya mengisi 3 bulan pertama hidupnya kamu dengan hal-hal di luar cerita hubungan kalian berdua ini gitu ya. Jadi kayak gini, beberapa kamu bisa keluar dari rumah ini ya. Mari lihat kalau kalian udah rumah tangga, kamu keluar dari rumah, kamu balik ke rumah orang tuamu gitu ya. Nah ketika kamu di rumah orang tuamu, kok nampaknya kamu itu tuh makin nyaman gitu ya. Kamunya itu tuh makin sehat gitu secara mental, emosional gitu ya. Kamu malah jadi kayak yang betah gitu loh ya. Kamu makin betah, dan ya kamu memang tidak punya atau belum kuat gitu ya niatannya untuk kembali menjalani relationship dengan si pasangannya kamu seperti normalnya sebuah relationship gitu ya. Nah itu kalau udah rumah tangga.
kalau kalian ini tuh ceritanya masih pacaran, kamu di situ tuh kok kayak makin yakin gitu ya bahwa seseorang ini tuh ndak usah dipilih untuk menjadi pasangannya kamu, ndak usah dipilih untuk nanti menjadi suami masa depanmu, istri masa depanmu gitu ya. Kayak setelah kamu mikir-mikir, ndak baik juga gitu hubungan kamu kalau dipaksakan untuk diusahakan untuk panjang dengan seseorang ini, karena berusaha sama dengan memaksakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu kayak kamu nggak mau gitu ya. Walaupun barangkali pernah di antara kalian berdua dalam hubungan asmara pacaran ini udah sempat ngebahas gitu ya, ngebahas tentang lamaran-lamaran gitu ya, walaupun mungkin direncanakan kejadiannya beberapa tahun berikutnya gitu ya. Nah, tapi di sini mari lihat di 2025 rentang 3 bulan pertama kok makin yakin kamu ndak usah kamunya itu tuh mengakhiri masa lajangnya kamu dengan si dia gitu ya. Nah, atau yang kayak dalam hubungan kalian, karena ini tuh ada beberapa, mari lihat model cinta bersegi-segi gitu ya. Jadi dalam cinta bersegi-segi ini pembacaan yang ditujukan kepada orang ketiga gitu ya. Jadi kamu nampaknya bisa akan meninggalkan orang ketiga, dan kemudian kamunya itu tuh akan kembali rujuk bagus. Kamu akan mencoba gitu ya dengan pasangan sahmu, itu tuh relationship-nya lebih dikuatkan, lebih dibenahi gitu loh ya, daripada kamu menghabiskan energinya kamu dengan si dengan si selingkuhannya kamu ini gitu ya. Nah, jadi kalau mari tangkep, apapun jenis relationship-nya, enggak peduli apakah itu cinta bersegi-segi, pacaran yang wajar normal, atau itu tuh udah ceritanya rumah tangga, yang jelasnya ada energinya kamu pergi dari relationship kalian, tanda kutip ya, ada energinya kamu yang pergi dari hubungan ini gitu ya, yang lepas gitu loh ya. Di sini tuh kamu kayak kelihatan makin longgar terhadap hubungan kamu ini dengan si dia gitu ya, makin longgar. Jadi alih-alih memikirkan bagaimana caranya untuk tetap bersama, tetap melanjutkan, kamunya lebih kayak ada energi spontan, walaupun bukan spontan persekian detik gitu ya, spontan hasil dari kemantapan pikirannya kamu dalam memutuskan langkahmu gitu kan. Kamu yang kamu nggak pakai acara pelin pelan gitu ya. Kamu kayak tahu gitu loh, makin mantap, makin yakin kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan membayar dengan cukup besar gitu ya. Dan kamu udah bosan, kalau mari lihat ya game ini, kamu udah bosan dengan cerita-cerita yang random gitu ya. Kamu bosan menjalani hidup asmara terutama dengan terlalu banyak konfliknya, terlalu overreaktif gitu loh pasangannya kamu udah nggak punya energi untuk melayani drama-drama yang seperti itu. Maunya kamu lebih simple ya. Di tahun 2025 atau bahkan ya sudah di tahun 2024 ini tuh pun kamu udah mau yang lebih simple aja lah gitu ya. Jangan terlalu menyedot banyak energinya kamu untuk urusan cinta-cintaan. Bukannya kamu tidak romantis orangnya, bukannya kamu akan memilih selibat, tidak mau urusan cinta-cintaan. Kamu mau bersama dengan seseorang di urusan asmara. Tapi ya tadi, jangan banyak kali dramanya gitu ya. Jangan yang mesti sibuk lah, habis mikir lah, habis merasakan lah, gini lah, gitulah, repot gitu. Ya kamu udah nggak mau gitu. Kamu kayak lagi nyari orang yang dewasa pemikirannya gitu ya, dewasa sikapnya gitu. Karena kamu sudah kamu merasa bahwa masa-masa yang terlalu gini gitu, itu tuh udah lewat gitu loh ya. Entah juga memang karena usianya kamu sudah banyak gitu ya,
Atau kamu udah cepet aja gitu punya pengalaman di usia muda soal pacar-pacaran, jadi ya masih di usia 30-an, 40, kamu udah muak gitu loh ya dengan dramatisasi cerita-cerita mie-nya asmara gitu ya. Nah di sana. Jadi ya kalau Mari tangkep di sini tuh energinya kamu kayak bilang selesai berbahagia dengan dia dan selesai sudah melakukan upaya seperti upaya yang pernah kamu lakukan dulu di dalam relationship-nya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kayak lebih lega dirimu kalau Mari lihat ya, ketika kamu tidak terlibat terlalu banyak gitu ya di urusan asmaranya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Lebih bahagia kamu, lebih tenang kamu gitu ya, lebih sejahtera ya, lebih sejahtera dunia batinnya kamu kalau kamunya itu tuh menjaga jarak ya, memberikan jarak aman antara kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah, si pasangannya kamu sendiri memang di situ tuh juga dia agak-agaknya seperti orang yang semakin skeptis dia ya. Dia semakin skeptis melihat perkembangan relationship-nya kalian. Dia makin skeptis untuk berpikiran apa ya, dia makin skeptis gitu ya, dia makin tidak percaya, makin pesimis dia ya, bahwa kalian ini tuh akan langgeng, akan baik-baik saja ya relationship ini. Nah, namun kalau Mari lihat-lihat, ini kayak dia ini ya, kayak sepertinya ada orang yang menjanjikan ya. Sepertinya ada orang yang menjanjikan ke dia bahwa orang itu, jadi dia ini lagi ngobrol sama seseorang ya. Nanti dia akan ngobrol dengan seseorang di tahun 2025 dan seseorang itu tuh memberikan janji kepada pasangannya kamu ini bahwa dia bisa merujukkan kalian kembali. Gitu ya. Dia bisa bikin harmonis lagi, dia bisa membuat kamu terpancing kembali, mau balik ngejalani relationship dengan si pasangannya kamu gitu ya. Jadi kayak kepegang, kemakan janji dianya ini ya. Saya nggak tahu ini tuh siapa, tapi jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Ada laki-laki nanti yang ngomong sama pasangannya kamu ini bahwa dia bisa menarik kamu kembali biar merapat dengan si pasangannya kamu gitu ya. Nah, jadi di situ tuh pasangannya kamu, Mari lihat, dia kok kayak naik kembali semangatnya gitu ya. Padahal udah sempat anjlok. Tapi karena termakan janji itu tadi, kayak percaya dia sama orang yang ngomong itu bahwa bisa rujuk kalian berdua gitu ya. Nggak tahu apakah dia ke tarot reader, apakah dia ke dukun, apakah dia ketemu sama orang tuanya kamu, atau dia ketemu sama orang yang paling deket sama kamu. Dan orang itu tuh kayak menenangkan dirinya, udahlah aku aja nanti yang turun tangan untuk membuat, men-trigger game ini biar dia mau lagi sama kamu. Nah, kira-kira gitu ya. Kira-kiranya gitu. Nah, di sana. Jadi akhirnya dia kayak, ya udah, aku mau gitu. Karena kalau hubungan kalian tidak baik-baik saja, itu tuh sama dengan memperpanjang penderitaan si pasangannya kamu, gitu ya. Namanya orang yang ingin membebaskan diri dari penderitaan ya. Tentu di situ ketika mendengarkan ada kabar baik gitu ya, ada janji dari seseorang bahwa seseorang itu tuh bisa menangani kondisi keadaan hubungan kalian. Nah, situ dia. Kembali nanti dia itu tuh jadi kok kayak
ceria gitu ya. Kembali dia nanti kayak mantap dan yakin. Jadi kayak wah, fluktuatifnya apa itu ya, pasang surut ya. Ini energinya pasangannya kamu ini tuh ya pasang surut. Tadinya sempat surut ke kamu, tapi nanti dia akan wah, yakin lagi, mantap lagi, merasa percaya lagi gitu ya, bahwa kondisi kamu dengan dia ini tuh hanya temporer. Setelah lepas bulan 3, misalnya kamu akan balik lagi ke rumah, atau kayak misalnya kamu mesra sama dia, kamu makin care sama dia, kamu makin peduli sama dia, kamu makin mantap dan yakin dengan dirinya gitu ya. Dan nanti kamu juga akan lihat dari sikap-sikapnya si pasangan kamu, itu tuh dia akan langsung juga ya memancing kamu ya. Dia akan juga langsung ngedeketin kamu, nge-trigger kamu gitu ya. Biar kamu itu tuh berkenan ya menjalankan relationship ini kembali dengan dianya gitu ya. Padahal udah sempet dianya tidak yakin, bahkan ada di sana itu tuh seperti mau menyerah gitu ya. Namun sikap menyerah ini tuh hanya sebentar, karena setelahnya ya terutama 2025 terpicu lagi dia ya, terpicu lagi hasrat keinginannya dia untuk bersama dengan kamu lagi gitu ya. Di situ. Jadi kayak yang memang untuk melepaskan kamu, enggak itu perkara geleng ya, enggak perkara kaleng-kaleng itu ya bagi si pasangannya kamu gitu loh. Walaupun dia ngedumel tentang sikapmu, walaupun dia banyak unek-uneknya dia tentang hubungan kalian berdua ini gitu ya, tapi ya pada kenyataannya enggak bisa juga. Setidaknya sampai di Maret 2025 enggak bisa juga itu dia melepaskan diri dari kamu gitu ya. Enggak bisa juga gitu. Jadi kayak yang tarikan-tarikan untuk balik sama kamu ya, untuk dapetin perhatiannya kamu, mengusahakan cintamu ya, mengusahakan komitmen dengan kamu. Nah itu tuh tarikannya besar gitu ya ke si pasangannya kamu ini di sana ya. Ini pasti dia butuh energi yang besar, mari lihat ya, untuk bisa membuat kamu sesuai dengan gambarannya dia. Karena kalau dia berharap kamunya itu tuh lekat, nempel, rapat sama dia, justru kelihatan di sini kamu energinya energi yang sebaliknya. Kamu ya justru merasa kamu harus agaknya memberikan jarak dengan dia. Kamu ya, ini ada beberapa di antara kalian yang memang sudah cerita pisah-pisah gitu ya. Ya kamu ndak mengurungkan niatannya kamu untuk berpisah dari si pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu kok kayak mantap dan yakin bahwa masa depanmu nampaknya tidak lagi diisi dengan eksistensi intens, selalu adanya si pasangan kamu ini gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa kamu akan memantankan ya, bahkan beberapa 2024 statusnya dia sudah status mantan ya, mantannya kamu gitu ya. Nah di sana, namun si mantan ini tuh atau yang calon mantan ini tuh dia menolak ya, dia menolak pengkondisiannya kamu gitu ya. Dia akan mengcounter ya, dia akan mengcounter keinginannya kamu dengan keinginannya dia. Nah kayak gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya, Gemini. Oke, baik, mari mulai dari inisial P. Ada panda, G gajah, H harimau, B beruang, D ada daun, kemudian ada F ada fisika, Y ada yoyo di sana, C ada capung, W ada warna, kemudian ada inisial O ada obat. Oh itu aja ya kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak.
hadir di sini Capricorn, ada Gemini, ada Libra. Berikut ada energi dari Aries, ada Aquarius di sini, ada Cancer, Virgo hadir, Virgo, ini energi Taurus, dan ada energi dari Pisces di sini ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.